363. Oke. Kabar ya teman-teman ya. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat sudah dekat waktunya. Oke, baik. Ya. Al-Quran memerintahkan orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Apa perintah Allah supaya Muhammad mengatakannya? Apa? Katakanlah, hari kiamat di sisi Allah. Hari kiamat itu di sisi Allah. Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ya. Betul? Ya. Al-Quran memerintahkan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilang, ucapkan kepada mereka, hanya Allah yang tahu. Betul? Ya. Tapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, apa yang Muhammad katakan? Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Betul? Adakah Muhammad menuruti perintah Allah yang diperintahkan kepadanya jikalau orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat? Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Aduh, dengar. Hari Jumat itu berapa kali dalam sebulan? Gini, dengar. Misal Allah berfirman kepada Pak Rahman. Dengar Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau ada orang bertanya kamu tentang hari kiamat, katakan, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Berarti kalau, dengar Pak Rahman. Kalau ada orang bertanya kepada Anda tentang hari kiamat, apa jawaban Anda? Ini kan di sini di sisi Allah. Kan sudah dibilang sama Muhammad. Pak baca lagi pelan-pelan suratnya. Oke. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat. Enggak, dari awal. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Disuruh bilang apa Muhammad kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat? Di sisi Allah. Oke. Harusnya ketika umat bertanya kepada Muhammad, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Seharusnya apa jawab Muhammad? Pengetahuan tentang hari kiamat, ya umati, wahai umatku, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Seharusnya Muhammad jawab seperti itu, betul? Sesuai perintah Al-Quran, betul? Nah, sekarang Pak Rahman, kan sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Jangan egois begitu. Tanggalnya, bulannya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya, Rasulullah tidak katakan seperti itu. Pak Rahman, apa disuruh perintahkan? Coba sebentar. Apa yang Allah perintahkan kepada Muhammad kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Itu di sisi Allah kan? Oke, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Harinya. Oke, hanya itu yang disuruh Muhammad jawab kalau ada orang yang bertanya, betul? Ya. Tapi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 854, orang bertanya tentang hari kiamat dan apa kata Muhammad? Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali hari Jumat, betul? Artinya seorang Muhammad di sini menjadi pembangkang Allah atau tidak? Hari Jumat kapan? Waduh, berat ini Pak Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman, makanya saya bilang Al-Quran memerintahkan kepada umat muslim beriman kepada kitab sebelumnya. Jam berapa, detik berapa, kan Rasulullah tidak jelaskan. Cuma iya, tetapi disuruh mengatakan kiamat itu hanya di sisi Allah, betul? Rasulullah melebihi Yesus karena Yesus tidak tahu apa-apa. Dengar. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Jumat? Mungkin nggak kiamat itu hari Selasa? Tidak bisa. Mungkin nggak kiamat itu hari Rabu? Dari Jumat. Tidak bisa. Artinya kiamat sudah dibocorkan oleh Muhammad terjadi pada hari Jumat. Tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat, betul? Apakah Allah memerintahkan demikian di dalam Al-Quran? Kiamat kubra ya. Sebentar Pak Rahman. Apakah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk berkata bahwa kiamat itu hari Jumat?
Tahukah kamu Muhammad itu Rasulullah? Begini Pak Rahman, saya sudah bilang begini. Kalau Anda membaca Al-Qur'annya begini, ya, Anda akan menemukan berimanlah kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau Anda baca Al-Qur'annya begini, kebalik, sambil koprol kepala di bawah, kebalik. Berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang, Anda membaca Al-Quran sambil salto. Buktikan sekarang mana kitab-kitab sebelum Al-Quran yang masih asli. Injil, Taurat. Mana? Ya, Injil, mana Taurat. Itu? Mana itu? Loh, saya tanya, kitab sucinya orang Kristen apa? Saya tidak tahu Kristen. Makanya saya beritahu Pak Rahman. Kitab suci kami itu namanya Injil. Kalau Anda masih ngeyel bahwa itu bukan Injil, tunjukkan mana Injil yang diomongin oleh Al-Quran, mana? Tidak ada Kristen dalam Islam. Yang ada Nasrani. Oke lah Pak Rahman, saya hanya memberitahu kepada Anda. Anda kan belajar Islam 13 tahun, Edis. Apakah ada kata Kristen dalam Al-Quran? Tidak ada. Makanya Nasrani. Adakah kata Injil dalam Al-Quran? Ada. Oke, bukankah kami beriman kepada Injil? Siapa bilang? Kenapa Anda tidak mau datang kepada Injil? Padahal Al-Quran Anda memerintahkan untuk datang kepada Injil. Kapan Yesus memerintahkan Anda ke gereja? Anda malah lari kemana-mana ini, saudara-saudara. Pak Rahman, saya berpesan kepada Anda begini, Pak Rahman, dengarkan. Pesan saya begini. Semakin Anda mengikuti Muhammad, semakin Anda percaya kepada Muhammad, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Betul? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Anda? Minimal 5 rukun salat. Enggak, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Sesuai dengan ajaran Muhammad. Seorang kafir yang tidak mengganggu Islam. Tambah-tambah ini yang tidak mengganggu. Pak Rahman, oke lah, karena Pak Rahman terus-menerus memelintir hadis, saya gini, pesan kepada Pak Rahman, baca hadis itu baik-baik. Tidak ada di situ kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani yang mengganggu Islam. Nggak ada di situ kata-kata yang mengganggu. Di situ kata-katanya jelas. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Itu sama perang. Nah, ditambah-tambahi lagi. Oke lah Pak Rahman, kita sudahi dulu ya. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman. Jangan pelesetkan hadis ya. Saya tidak mempelesetkan Pak Rahman, justru Anda yang mempelesetkan. Ya. Oke, selamat malam Pak Rahman. Semoga kiranya seiring berjalannya waktu, semakin hati Anda terbuka untuk. Kenapa bikin sekarang ini? Besar kok, besar. Ya, oke. Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini? Apakah Anda masih juga... Begini dulu. Tadi itu Pak Rahmat yang ngomong, coba cari Kristen di dalam Al-Quran. Bingo. Tidak ada. Begini, justru Allah tidak maha kuasa. Karena tidak mampu ngomong Kristen. Sebentar, ini Anda kan muslim kan? Iya kan, kul hakku walau kana murrang. Katakan yang benar sekalipun pahit akibatnya. Berat ini saudara-saudara. Iya, jadi begini Pak Kalam. Ya. Jadi di sini masalah yang terbesar adalah begini. Terkesan di dalam sebuah hadis Muhammad tidak mengerti makna dari tauhid. Ya, maksudnya begini ya, karena pada waktu itu ya persoalan tauhid itu yang menyembah berhala ke Ka'bah itu yang diutamakan. Yang penting kamu tidak menyembah berhala, tidak walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya nanti ada purgatori kayak di Katolik itu.
Wah. Kan masuk pasti kamu mendatangi Ya, begini, neraka. Pak Kalam. Pasti kamu mendatangi neraka. Baik, baik. Jadi yang bertauhid dan dia berzina, dia akan dilakukan pensucian dosa di Penyucian neraka. dosa. Baik. Setelah dicuci dosanya baru masuk surga. Baik, baik. Jadi begini Pak Kalam, begini. Pertama-tama, Muhammad itu diyakini oleh orang Islam adalah seseorang yang paling mengerti ajaran agama Islam. Bahkan dia dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Tentu saja penjelasan dari Muhammad tentang agama Islam itu adalah penjelasan yang paling tertinggi. Betul? Iya. Nah, sekarang begini. Banyak orang di zaman sekarang ini, tahun 2025, orang masih juga tidak mengerti apa itu penyembahan berhala. Di dalam hukum yang pertama, di dalam 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul. Nah, apa maksudnya? Banyak orang berpikir berhala itu hanya patung-patung tuangan. Banyak orang, kalau saya nggak sujud membungkuk-bungkuk sama pohon sama batu, berarti saya nggak menyembah berhala. Jangan salah, jangan salah. Berhala zaman sekarang bukan kayak begitu lagi. Betul. Betul. Berhala yang paling besar di dalam hidup seorang manusia itu adalah iblis, yang kepadanya Anda mengikuti. Jika Anda mendengarkan iblis, jika Anda mengikuti iblis dengan berzina, dengan mencuri, dengan bersaksi dusta, sesungguhnya Anda telah menjadikan iblis itu sebagai ilah, sebagai Allah lain di samping Tuhan yang benar. Betul? Tapi ada yang lebih sederhana lagi untuk menjelaskan. Silakan. Kalau ada orang yang membela satu kesebelasan, misalnya Persebaya dia bela, sampai mati-matian, maka Persebaya itu adalah Tuhannya. Iya, iya. Karena dia bersedia mati demi Persebaya. Ya, makanya di dalam Al-Quran, hidupku sesungguhnya hidupku, sholatku, matiku hanya untuk Allah. Betul? Ya. Iya, betul. Kalau Anda hidupmu, matimu selain daripada untuk Allah, sesungguhnya Anda telah musyrik. Jadi nggak sesimpel itu, Ferguson. Nggak sesimpel itu. Penyembahan berhala itu tidak sesimpel Anda bungkuk-bungkuk di depan patung, bakar-bakar menyan di depan pohon besar. Nggak sesimpel itu, Ferguson. Penyembahan berhala sesungguhnya itu Anda melakukan keinginan-keinginan dosa. Anda menjadi hamba dosa dengan cara Anda mencuri, dengan cara Anda bersaksi dusta, korupsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam sebuah hadis, Pak Kalam, ada hadis yang berkata, jikalau seseorang itu tidak menyekutukan Allah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap dia masuk surga. Setelah Bagaimana itu, Pak Kalam? Setelah di purgatori. Tapi di sini tidak ada, Pak Kalam. Pak Kalam juga Kan jangan ada, jadi ya. orang yang tukang nambah-nambahin. Ya Nih. betul, kan ada penjelasannya di ayat Al-Quran. Masalahnya begini Pak Kalam, di dalam Al-Quran ini info terbarunya, di dalam hadis ini info terbaru. Nih Pak Kalam ya, ini lebih baru daripada Al-Quran Pak Kalam. Nih sebentar ya, nih saya tunjukkan. Ini banyak orang muslim tidak tahu ini info terbaru, nih update-nya. Oh Anda, nih lihat ya. Saya katakan, kalau tidak ada kata-kata terbaru, Pak Kalam bisa ngomong begitu. Tapi di sini tidak ada. Ini lihat nih. Nih, lihat ya. Lihat nih Pak Kalam. Sahih Bukhari 1161. Lihat. Nih. Nih ya, telah menceritakan kepadaku dan seterusnya nih. Kita masuk ke matanya saja nih, lihat ya. Baru saja. Perhatikan Pak Kalam. Baru saja terupdate nih Pak Kalam. Jangan salah, terupdate. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, ya, yaitu Jibril, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kata-kata sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Muhammad menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi di dalam pikirannya Muhammad,
orang itu bisa dia di detik yang sama tidak menyekutukan Allah, tapi dia berzina dan mencuri. Makanya saya bilang Pak Kalam, hadis ini menggambarkan seolah-olah Muhammad tidak mengerti esensi daripada tidak menyekutukan Allah. Betul? Enggak seperti itu. Itu bukan hanya ada satu aturan supaya orang masuk surga atau masuk neraka. Ya, saya dukunglah di TV. Sudah. Ya. Oke, begitu Pak Kalam ya. Ya, ada purgatori, ada purgatori. Oke, Pak Kalam ya. Kalau di dalam iman kami tidak percaya dengan hal seperti itu. Kalau orang masuk kepada penghukuman, dia masuk kepada penghukuman kekal. Oke, terima kasih ya Pak Kalam ya. Artinya begini Pak Kalam, dan kepada teman-teman yang muslim yang lain. Kekristenan itu tidak ada kompromi dengan dosa. Nggak ada. Kalau ada sistem-sistem, oh boleh masuk, boleh nanti, nggak ada. Di dalam kekristenan itu tidak ada kompromi terhadap dosa. Saya akan bacakan ayatnya. Di dalam, ya sabar ya teman-teman ya. Sabar teman-teman. Bahwa tidak akan melihat Tuhan orang yang tidak hidup di dalam kekudusan. Sabar ya. Di dalam Ibrani, nih. Sabar ya. Tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Nih. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah. Nih. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya tampilkan saja di layar ya teman-teman ya. Nih, saya tampilkan di layar, saya balikkan dulu. Lihat nih teman-teman. Nih, 14-nya ya. Nih. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nih, kejarlah kekudusan. Jelas kan? Nah, beda jauh dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Jadi tolong Donditan, Irina Handono, Juma, dan kawan-kawan jangan ngemis-ngemis menyamanyamakan ajaran kalian dengan Bible. Berhentilah kalian menyamanyamakan ajaran Muhammad dengan ajaran... Gimana Anda ini? Beda jauh loh. Ya? Jadi kalian... Kalau masih seperti itu terus, selama itu pula, saya akan terus-menerus menjawab, mengumumkan kepada kalian bahwa yang kalian katakan itu tidak benar. Nih, tadi saya masih kesulitan buka ayatnya ya, tapi ada teman yang bantu ya. Tadi saya masih buka-buka ayatnya tapi belum kebuka. Masih saya cari-cari belum ketemu. Nah, ini udah ketemu nih. Nih ya. Nih, lihat nih, saya tampilkan lagi nih. Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nih, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini ajaran Bible. Ya. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Yesus katakan? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Jelas. Beda dengan ajaran Muhammad. Beda jauh. Ya, nih. Jadi tolong kalau ada orang-orang muslim seperti Donditan dan kawan-kawan yang mengatakan Yesus itu muslim, ya kasih hadis ini. Nih, perhatikan. Nih, biar saya tampilkan dengan besar kepada kalian nih. Telah menceritakan dan seterusnya. Baru saja, ini info terupdate ini. Terupdate, terbaru. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku
bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi, kalau Anda berzina, kalau Anda mencuri, tetap saja Anda masuk surga asal Anda tidak menyekutukan Allah. Nah, masalahnya apa makna tidak menyekutukan Allah? Bukankah kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, pastilah dia akan mengikuti Allah? Nah, ini pertanyaan besar. Silakan. Nah, jangan nanti gara-gara nama palsu, oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gue pakai media Pera Isar penyiaran. kenapa? Namamu palsu semua, Perah, Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin, ini. Pera Isar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. gini, Kalvin, sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, Dis. hati-hati umat muslim kalian, ya, hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan kamu, iya. Coba gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan ini. Bukan lari. Kalvin, dengarkan ya. Zuma, pernahkah dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung, itu programnya. Sekarang begini. Yang program itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia. Ada sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Dengarkan. Jadi masjid itu. Dengar. Elvin, kalau terdaftar di Kemenkumham, Kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang pidana kayak gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini Masker iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma maskeran, Handi Selebes maskeran.
kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Kacamata tanpa masker, berani nggak? Enggak, Edis. Gurunda nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan pendeta, bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya Iya, 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan Itulah, Dis. sebentar, ini Iya, coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Abbas Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan medis. Walah, ini beda video, Dis, lu jahit-jahit. Nah, katanya nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah, jangan takia Korintus depan gua lah. Saya datangin dia Kalvin. Nih, saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang Walah, ganti lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia Korintus. bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu Oke. lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Itu kan ngomong yang benci Gurunda, emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci Gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampaikan Lembek kepada kali. dia, berani nggak? Iya. Nah sekarang, Des. Sampaikan, berani Iya, nggak? nanti gue sampaikan. Aman, everything Saya is under. tuh berzina. Dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri. Asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hadisnya, baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya, coba. Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis Orang ini mutawatir. otak langsung edis gue bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303 Aduh. bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca anjir. Berarti Sini. diedit saudara. Ih, kena kontrol. Ada nggak? Apalagi? Baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Cici. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Lu kira perjanjian lama Ini anjir. barusan datang. Lu kira Kristen ini. Ini kitab hadis bukan kitabnya Baru saja Kristen. datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang
barang Loh, bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi. Ini kok, aduh, ya Korindusnya ini kebablasan ini. Buduk dulu dia. saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Oh, suara gue kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Loh, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Dengerin Kalvin nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu mau ditambah-tambahin, lu senengnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan Apa? itu bukan itu. Ngarang ini Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke sini Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Ucup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya. Ayo teman-teman, mari kita mengadakan musafir Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya, jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih ada. Tanya sama Pak Regar, makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab-musab Al-Qur'an? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program?